terakhir adalah ada latihannya. Latihan ini yang berfungsi sebagai self-assessment terhadap video pembelajaran yang kita delivery kepada para peserta didik kita. Kemudian cara memetakan learning object ini seperti apa? Nah ini dia, kita menurunkan mulai dari kurikulum, ini contohnya jenjang SMP, ada jenjang kelas, kemudian kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 atau kelas 7, 8, dan 9. Kemudian kita turunkan ke mata pelajaran, dari mata pelajaran kemudian kita turunkan ke topik. Dari topik sekiranya masih sangat luas atau kompleks, kita turunkan kembali menjadi subtopik. Nah, subtopik itulah yang kemudian kita turunkan menjadi learning object. Sehingga satu subtopik bisa saja nanti terdiri dari beberapa learning object-nya. Kemudian ini struktur learning object, ada unit topik, ada objek pembelajaran, ada objek informasi, baru kemudian ada how videonya atau format videonya. Kita bentuk dalam bentuk video, animasi, simulasi, yang semua itu bisa kita bungkus dalam bentuk video pembelajaran. Saya pikir ini contohnya kita definisikan. Nah, apakah Bapak Ibu nanti bisa membuat seperti ini secara kompleks? Ini udah sangat kompleks ya. Bapak Ibu mungkin bisa memetakan secara sederhana karena Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru, jadi Bapak Ibu bisa memetakan materi apa saja yang menjadi tingkat kesulitan siswa, itu bisa ditambahkan atau diperlihat dengan learning object atau video pembelajaran. Atau memang Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhannya berdasarkan breakdown dari analisis kebutuhan kurikulumnya atau analisis kurikulum. Ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah aturan dalam pengembangan video pembelajaran. Yang pertama tadi yang kita sudah sama-sama tahu, durasinya jangan panjang-panjang. Ya, jadi 6 sampai dengan 9 menit yang optimal nanti Bapak Ibu bisa buat. Kemudian gaya bahasanya, jadi gaya bahasanya yang memang sebisa mungkin kita mendekatkan kepada gaya bahasa pengguna kita. Jadi kalau siswa mungkin bisa menggunakan gaya bahasanya bahasa yang sedikit tidak formal, contohnya seperti itu. Kemudian bicaranya cepat dan antusias, ini memberikan semangat Bapak Ibu yang bisa ditularkan kepada para pelajar atau siswa-siswi Bapak Ibu melalui video pembelajaran. Kemudian kontennya, konten dari pembelajarannya, dan terakhir disesuaikan dengan jenis informasi dan gaya belajar para peserta didik Bapak Ibu sekalian. Demikian Ibu Ai pemaparan dari saya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian tadi ada banyak gangguan di depan ya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan pemaparan ini bisa memberikan gambaran singkat kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan proses analisis kebutuhan dalam pengembangan video pembelajaran. Terima kasih, Mbak Ai. Ya, baik. Terima kasih Pak Saleh yang sudah memaparkan dengan sangat baik kepada kita tentang bagaimana melakukan analisis dalam pengembangan video pembelajaran ini. Baik, Bapak Ibu, saya coba buka ya pertanyaan nih dari Bapak Ibu untuk 3 penanya ya Pak, ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa raise hand karena ternyata untuk yang di chat sudah ada yang dijawab ya Bapak Ibu ya. Sudah atau mungkin ada yang menanyakan ini dari Ibu Erni menanyakan ya. Sertifikat ya Mbak Ai. Ini ada yang dari Ibu Erni Pak Saleh. Bu Erni Yulianti, beliau menanyakan setelah memperoleh ide untuk membuat video melalui analisis kebutuhan, saya kesulitan untuk membuat video yang menarik. Nah, bagaimana tips dan triknya agar itu menjadi menarik sehingga siswa betah menonton hingga selesai. Nah, gimana nih tantangannya nih? Bagaimana tips dan triknya sehingga video itu menarik? Silakan. Ya, ini Bapak Ibu yang menarik pertama memang Bapak Ibu harus membungkus ya. Membungkus video itu tidak panjang-panjang sebab semakin panjang durasinya biasanya akan menurun tingkat kemenarikannya. Karena mungkin pesertanya bosan,
terlalu monoton dan segala macam. Jadi pastikan Bapak Ibu yang pertama memang durasi. Karena seperti tadi ketika durasinya pendek, antusias atau konsentrasi orang peserta didik kita itu masih tinggi. Semakin lama durasinya biasanya konsentrasi akan semakin turun. Nah, kalau konsentrasi semakin turun biasanya ini otak kita itu akan membalancing dengan activity yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam kelas, ketika Bapak Ibu mau terlalu panjang memberikan penjelasan di dalam kelas, itu biasanya peserta didik udah mulai melakukan aktiviti yang lain. Aktivitas lain mungkin ganggu temennya dan segala macam. Ini merupakan balancing dari otak kita. Ketika ada sesuatu yang sangat tidak nyaman atau bosan menurut mereka, maka otak kita akan mencari aktiviti lain yang membalancing itu. Jadi pastikan Bapak Ibu durasinya tidak terlalu panjang. Kemudian gaya bahasanya yang digunakan. Kemudian gaya bicaranya, kontennya, dan terakhir adalah pemilihan formatnya. Bisa format hanya satu format saja yang kita gunakan, atau bisa jadi kita bisa memix atau menggabungkan beberapa format video tadi ke dalam video pembelajaran kita. Jadi di video pembelajaran kita ada penjelasan yang mungkin tidak terlalu banyak, tapi disisipkan dengan animasinya, disisipkan dengan percobaannya dan segala macam, sehingga ini tetap bisa mempertahankan konsentrasi peserta didik kita ke video pembelajaran yang kita berikan atau yang kita buat. Saya pikir itu Mbak Ai, triknya. Nanti akan semakin lama Bapak Ibu melihat dan membuat, Bapak Ibu nanti akan ketemu kliknya deh, kayak seperti itu. Nah, ya. Itu Mbak Ai. Ya. Ya, terima kasih Pak Saleh yang sudah menjawab. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa ini ya, ketemu nanti tips dan triknya setelah selesai mengikuti seluruh rangkaian Vikon sampai pertemuan kedua. Iya. Baik. Di sini ada pertanyaan lagi. Dari ini ya, dari Bapak Basuki ya. Nah, berapa durasi waktu yang pas untuk tidak mengganggu konsentrasi dan biaya kuota yang sesuai dengan kekuatan keuangan siswa katanya? Ini kayaknya kalau udah menyentuh ke mana ke kuota ini agak susah juga kita menjawab. Yang pasti Bapak Ibu umumnya adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, durasinya memang tidak terlalu panjang, jadi sekitar 6 sampai dengan 9 menit. Nah, terkait dengan kuota, sebenarnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu meletakkan konten ini contohnya ke media sosial seperti YouTube, atau mungkin LMS yang disediakan oleh sekolah, sebenarnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan kuota, videonya bisa di-download terlebih dahulu. Nah, video ini jadi jumlah atau size video yang bisa di-download ini dipengaruhi oleh durasi. Semakin panjang durasinya, file size-nya biasanya semakin besar. Semakin pendek durasinya, biasanya size-nya akan semakin kecil. Walaupun nanti penentuan jenis format extension dari program videonya juga berpengaruh. Contoh tentu yang format videonya MP3 itu akan berbeda dengan format videonya MP4 misalnya. Dari sisi sizing tipe format videonya, bukan format tampilan video pembelajaran yang bukan, tapi tipe dari format video pembelajarannya. MP4, kemudian ada FLV dan segala macam itu mempengaruhi juga sizing dari file yang dihasilkan. Tapi yang pasti untuk mengoptimalkan kuota yang dimiliki oleh peserta, bukan mengoptimalkan, tapi lebih kepada efisiensi kuota yang dimiliki adalah biasanya kita arahkan siswa itu untuk mendownload terlebih dahulu. Atau Bapak Ibu bisa men-share video Bapak Ibu melalui WA. Nah, biasanya WA itu dia punya semacam resizing dari ukuran file. Kirim ke itu Abang. Yang itu Mbak Ai? Ya. Baik. Terima kasih Pak Saleh yang sudah memberikan penjelasannya. Nanti Bapak Ibu kalau belum puas bisa berlanjut di kelas daringnya. Nanti insya Allah setelah
kelas daring untuk materi podcast, kita akan berlanjut ke kelas daring untuk materi video pembelajaran. Kita akan kupas tuntas bagaimana tips dan triknya, juga mulai bagaimana melakukan analisis sampai ke produksi, sampai ke evaluasinya, seperti itu. Iya. Baik. Betul. Terima kasih Pak Saleh yang sudah memberikan paparannya. Terima kasih sama-sama. Bye. Ya. Kita berlanjut. Ya. Baik Bapak Ibu. Saya stop share screen ya. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita berlanjut ke sesi yang kedua. Namun sebelum ke sesi yang kedua nih, biar Bapak Ibu fokus kembali, saya coba share sebuah gambar. Nanti Bapak Ibu mohon untuk melihat, menebak. Mungkin sekitar 1 menit tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Di sini, nah, coba Bapak Ibu tebak, ada berapa gambar hewan ada berapa hewan dalam gambar berikut? Bisa dilihat bisa dituliskan di chatnya nih Bapak Ibu. Ada berapa ya? Ini ketelitian dan kejelian bisa berpengaruh. Hanya 1 menit saja. Kita beri waktu untuk Bapak Ibu. Ada yang sudah bisa menjawab? Katanya di kolom chat banyak, Mbak Ai. Oh, banyak ya. 85 chat, 88. Iya. Berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Di situ terjawab ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang menjawab paling banyak di situ, menjawab berapa? Adakah 20? Iya, di chatnya saya tidak terlihat. Ya, baik Bapak Ibu, cukup ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek nanti berapa gambarnya. Yang penting Bapak Ibu sudah terfokuskan kembali perhatiannya sebelum kita berlanjut ke... Nggak adil ini. Masa jawabannya dirahasiakan. Oh iya. Ini yang paling banyak berapa jawabannya? Masih belum ada yang... Oh iya, ada nih. 111, ada yang baik, ada yang paling banyak 111 tadi. 111. Kayaknya kebanyakan kalau itu ya. Iya, baiknya Bapak Ibu. Kalau yang betul jawabannya sebenarnya itu ada 16. Nah, di sini ada yang jawab 16 ya. Nah, nanti bisa dicek lagi nih Bapak Ibu. Apakah betul ada 16 hewan? Jawab 16. Oh iya. Ibu Rika Meres dia. Oh iya. Selamat ya Bu ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya tentang perancangan video pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mas Amar Nugraha, narasumber yang kece dan super keren ini. Sudah siap ya, Mas Amar ya? Ya, baik. Kami persilakan, Mas Amar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih, Bayi. Terima kasih, Mas Saleh, Pak Direktur, Pak Ade, Pak Gatot, Bu Yana, Bu Direktur kita. Nah, tadi setelah Bapak Ibu melihat yang paparan yang disampaikan oleh Mas Saleh, ini saya akan melanjutkan Bapak Ibu. Jadi setelah proses yang namanya analisis kebutuhan yang tadi sudah dijabarkan Mas Saleh, ada level berikutnya kita merancang. Nah, tadi itu ada pertanyaan menarik memang. Kalau saya sudah buat, saya udah punya gagasan, terus bagaimana ya melanjutkannya? Gitu. Ya, nanti kita share Bapak Ibu, kita diskusi di sesi ini.
di perancangan program pembuatan video pembelajaran. Nah, kelihatannya ya. Oke. Jadi perkenalkan, saya Amar Nugraha, Bapak Ibu, saya PTP di Pusdatin Kemdikbud. Background saya itu dari broadcasting, komunikasi, dan terakhir di magisternya komunikasi bisnis. Sebelumnya saya adalah di tim produksi, menjadi produser dan sutradara beberapa tahun terakhir. Dan sekarang kami di bidang kerjasama untuk televisi edukasi. Nah, materi tentang perancangan ini saya ada 3 kategori, sebenarnya 3 materi akan saya coba sharing kepada Bapak Ibu semua. Pertama yaitu penentuan format, tadi udah disinggung oleh Pak Gatot dan juga oleh Mas Saleh. Yang kedua, ini ada pembuatan GBI-MJM. GBI-MJM ini apa sih? Nah, yang terakhir, pembuatan naskah. Nah, nanti di beberapa menit ke depan, saya coba kolaborasi, sharing ya kepada Bapak Ibu tentang 3 materi ini. Baik, mengenai format pembelajaran, format video pembelajaran tadi udah disinggung beberapa oleh dibahas tuntas bahkan sama Mas Saleh dan juga Pak Gatot. Ini yang sudah dikembangkan oleh televisi edukasi, Talking Head kami ada, konten baik itu di televisi edukasi juga bisa diakses di rumah belajar. Lalu ada drama, talk show, tutorial, games ya. Yang terbaru ini gamesnya itu adalah Ki Hajar. Kita harus belajar. Lalu ada format yang musik. Bisa loh video pembelajaran tuh diajak dengan musik. Kalau di televisi edukasi kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Seringnya kita pakai belajar bahasa Inggris. Berikutnya ada karikatur. Karikatur juga bisa digunakan untuk video pembelajaran. Dokumenter juga ini untuk selain dokumenter merangkai sebuah kisah atau kejadian dalam merangkai sebuah fakta gitu. Nah, ini juga bisa digunakan format dokumenter ini ketika Bapak Ibu ingin membuat video pembelajaran. Yang sederhananya dokumenter kayak gimana? Yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot yang diberikan video isi ya, berupa vlog. Vlog juga itu bisa menjadikan kategori dokumenter ketika Bapak Ibu menceritakan real dengan situasi yang real tanpa ada rekayasa, tidak ada perubahan fakta di sana. Contohnya ketika Ibu turun dari mobil, ya turun dari mobil, bukan turun dari motor misalnya. Nah, berikutnya adalah animasi. Nah, ini Sahabat Pelangi yang dikembangkan juga oleh Pusdatin di tahun 2019 dan ternyata di awal pandemik kita COVID. Ketika ini ditayang TVRI dan ini adalah tayangan video tertinggi ratingnya, baik itu di TVRI dan baik untuk seluruh program pendidikan. Sahabat Pelangi ini ratingnya tertinggi. Jadi, Sahabat Pelangi dalam format animasi untuk video pembelajaran itu cocok. Gitu. Ternyata banyak diminati. Gitu. Nah, yang penting adalah tadi menjawab pertanyaan. Kalau di tahap analisis kebutuhan tadi Bapak Ibu sudah menentukan ya, materinya apa sih? Gitu. Materinya yang mana yang mau diangkat di subkategori yang paling kecil setelah dianalisis kurikulum dan seterusnya. Nah, setelah udah dapat, kita kadang menemukan ide untuk membuat visualnya seperti apa, kayak gimana. Nah, ini yang kadang menjadi kendala, bahkan menjadi hambatan. Memang Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari, di rutinitas Bapak Ibu, ini agak merepotkan untuk keluar dari zona nyamannya gitu ya, zona kesibukannya. Bagaimana ketika mengurusin hal administrasi, sekarang kita bermain di wilayah yang namanya otak kanan, seni yang harus dijalani Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih tipsnya saja gitu. Mohon maaf nih pakai bahasa Inggris. Karena ini saya ingin mengutip langsung, ini saya dapatkan ketika waktu itu training di RNTC, gitu, Radio Netherlands Training Center, di Belanda beberapa tahun yang lalu. Dan ini menarik, Rules of 10. Nah, namanya ini konsepnya adalah Rules of 10. Jadi peraturannya, konsepnya harus 10 nih. Menemukan ide yang kreatif itu, ini bisa ditiru. Pertama adalah, when creating anything, do not stick with the first idea that comes into your mind.
Contohnya gini, yang tadi Bapak Ibu, oh saya mau bikin video fisika gitu. Gaya tarik menarik. Yang pertama kali Bapak Ibu pikirkan itu apa? Videonya bagaimana? Wah, ada orang tarik gerobak. Itu yang pertama kan? Jangan berhenti di situ. Tulis. Yang nomor 1, orang tarik gerobak. Yang kedua, tuliskan lagi apa yang sesuai dengan yang tarik menarik tadi. Tulis sampai nomor 10. Gitu. Jadi jangan berhenti di pertama yang Bapak Ibu muncul di pikiran. Yang kedua, have 10 ideas before you choose which one to work on and expect to use just one. Maksudnya adalah Bapak Ibu memang harus membuat 10 dulu. Konsepnya yang tadi, ini gaya tarik menarik, tulis dulu 10 itu apa? 10. Bahkan orangnya kalau perlu tulis juga 10. Contoh, pria. Prianya yang seperti apa? Ada kategori usia, ada dan lain-lain. Nah, ini tulis sampai 10. Yang ketiga, do not stop. Keep playing, keep struggling, continue to 10. Biasanya Bapak Ibu akan berhenti, akan mentok secara kreatif di ide keempat dan kelima. Memang belum terbiasa akan berhenti di situ. Tapi coba lagi. Coba lagi berpikir lagi. Kombinasikan lagi ide 1, 2, 3, 4. Sehingga di gagasan keempat ke atas itu adalah hasil kombinasi. Yang terakhir, you will often find that you will combine some of the 10 idea to create something even stronger. Inilah yang tadi. Jadi kombinasi poin yang gagasan Bapak Ibu temukan di poin 1, 2, 3, 4, itu seterusnya akan dikombinasi yang akan menjadi lebih kuat, lebih keren, lebih kreatif. Nah, biasanya ide muncul ini tadi ada pertanyaan di kolom chat, bagaimana ini bisa menarik buat siswa? Durasinya, kenali jawabannya itu di analisis kebutuhan, di dalam kita riset media itu, kita kenali pemirsa kita, segmentasi kita, itu seperti apa kebiasaannya, behavior-nya kayak apa. Siswa kesukaannya seperti apa, Bapak Ibulah yang ngerti. Bapak Ibulah yang tahu. Mereka suka warna apa di kelas. Mereka suka bicaranya Bapak Ibu itu seperti apa. Lalu suka musik apa. Nah, itu Bapak Ibu pasti mengetahui kebiasaan, karakteristik anak peserta didik Bapak Ibu. Nah, ini kekuatan yang bisa Bapak Ibu buat untuk menemukan ide dalam membuat video pembelajaran yang kreatif dan bisa diminati oleh siswa Bapak Ibu. Nah, setelah tadi analisis kebutuhan sudah ada, ide gagasannya sudah ada, biar tidak lari nih Bapak Ibu. Namanya video pembelajaran itu harus punya panduan, bisa diukur gitu. Nah, di Pusdatin biasanya kita mengembangkan yang namanya GBIM JM. GBIM adalah garis besar isi media, dan JM adalah jabaran materi. Sekilas saya akan masuk kepada garis besar isi media. Ini berisi apa saja sih? Satu adalah analisis kompetensi. Ada KI dan KD-nya. Bapak Ibu tolong pertimbangkan materi esensial, krusial, yang menarik divisualkan. Biasanya dari KD itu ada beberapa indikator. Yang mana yang menarik? Materi yang esensial itu yang paling sulit. Biasanya kalau Pusdatin ngembangin itu yang paling sulit oleh siswa, yang dipahami oleh siswa. Kalau hanya dijelaskan secara verbal sudah paham, kita nggak perlu bikin yang namanya video pembelajaran. Tapi yang sulit, ini yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu pertimbangkan ngelihat dari KIKD-nya, yang mana materi esensial dan krusial, dan juga menarik divisualkan. Yang kedua, tentukan indikator pencapaian kompetensi. Setelah itu, tetapkan materi pokok dan materi pembelajarannya, dimasukkan ke dalam GBIM. Lalu yang terakhir, analisis karakteristik materi. Ini relevan untuk diangkat sebagai konten video. Karena nggak semua, tadi saya sampaikan, tidak semua materi itu relevan untuk diangkat sebagai konten video. Jadi pertimbangkan, yang mana yang Bapak Ibu butuhkan, yang menarik untuk di konten video. Nah, kayak apa sih formnya gitu ya? Bentuknya kayak apa sih GBIM? Nah, Pusdatin itu mengembangkan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. GBIM itu isinya ada satu kolom
indikator pencapaian kompetensi, lalu ada materi pokoknya, lalu sumber referensinya. Ini bisa buku-buku yang Bapak Ibu gunakan bisa ditulis di sini. Nah, ini sebagai informasinya. Di sini Bapak Ibu tuliskan materinya yang ingin disampaikan. Secara garis besar, ini yang saya mau angkat jadi video pembelajaran. Nah, inilah GBIM yang biasa kami kembangkan. Sederhana ini. Biasanya kami hanya 1-2 lembar isinya GBIM ini. Nah, yang banyak itu nanti di JM-nya, jabaran materi. Nah, kita kenali jabaran materi kayak apa. Jabaran materi ada indikatornya. Ini mengambil dari indikator GBIM. Jadi tadi indikator GBIM, itu JM-nya diturunkan. Dibahas di situ. Nah, memang GBIM-JM ini menjadi satu dokumen yang bersama ya Bapak Ibu ya. Kami seringkali ini dokumen yang bersama. Kita tempelkan. Meskipun 2 form, tapi ini adalah satu. Satu topik, satu judul, satu GBIM-JM itu adalah satu kesatuan. Kedua, materi pembelajarannya. Uraian materi sesuai dengan indikator. Urutan penyampaian konten sesuai dengan format video yang sudah ditentukan. Maksudnya adalah format video yang ditentukan. Kalau Bapak Ibu tadi sudah pakai ada talk show ya, misalnya. Tadi Mas Oleh sudah memberikan contoh yang talk show di Pasti Bisa. Nah, urutannya seperti apa? Ada host, ada presenter, yang ada pembukaan, ada opening. Halo pemirsa, apa kabar? Nah, di dalam acara tadi BIMTEK ini opening dilakukan oleh Mbak Ai. Setelah Mbak Ai, opening, lalu ada paparan dari Pak Gatot. Nah, susunan itu ditulis di jabaran materi. Sudah ditentukan itu. Jadi opening oleh host membicarakan apa, lalu berikutnya narasumber membicarakan apa. Jadi poin to poinnya, substansi materinya itu sudah ada di jabaran materi. Sehingga nanti di visualisasinya kita bisa memberikan referensi maunya seperti apa sih tampilan video ini. Kalau di talk show itu bisa dikasih referensi, saya ingin tampilannya ini narasumbernya duduknya berjauhan, sendirian, di tengah taman. Karena materinya tentang biologi misalnya, tentang alam, dan seterusnya. Itu bisa ditaruh. GBIM-JM itu di kolom visualisasinya, itu Bapak Ibu bisa tuangkan seperti itu. Nah, ini bentuknya. Dokumennya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi ada indikatornya yang diambil tadi dari GBIM, lalu materinya apa, alur sajiannya yang tadi openingnya apa, lalu narasumber ngomongnya apa, point to point, lalu visualisasinya bagaimana. Inilah jabaran materi yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tujuannya apa? Ini sebagai pedoman kerangka Bapak Ibu sehingga tidak keluar nanti materinya. Materinya nggak keluar dari topik, nggak keluar dari rencana, karena sudah disusun. Tadi Mas Saleh sudah berikan substansi materi, wah durasinya maksimal 9 menit loh. Nah, Bapak Ibu ini mengukur materi 9 menit itu, materinya apa yang disampaikan yang cukup dalam 9 menit, itu ya di GBIM-JM. Nah, inilah pedoman materinya, oh target saya menyelesaikannya, batasannya sampai ini. Nah, ini tidak boleh lari nanti di dalam produksinya atau di dalam pembuatan naskahnya. Ini adalah kerangka dasarnya. Oke. Nah, setelah GBIM-JM ini Bapak Ibu sudah buat, sudah jadi, maka kita masuk ke fase berikutnya, pembuatan naskah video. Ini penting. Naskah video ini seringkali kita suka kelewatan ya. Bagi saya, dulu saya kuliah juga begitu Bapak Ibu, membuat video itu naskah tidak dipegang karena berdasarkan ingat di otak saja, di pikiran. Nah, sehingga kesulitannya nanti Bapak Ibu menerjemahkan kepada orang yang terlibat untuk membantu Bapak Ibu dalam membuat video. Karena yang tahu videonya karena ada di pikiran Bapak Ibu, ada di pikiran kita, yang tahu hanya Bapak Ibu gitu ya. Nah, makanya harus dituangkan dalam bentuk naskah. Jadi, naskah itu ada prosesnya ada 3 ya, garis besar ada 3 dalam tahapan penulisan naskah. Pertama, setelah tadi GBIM-JM Bapak Ibu udah buatkan sinopsisnya. Sinopsisnya cukup 1-2 paragraf, itu satu paragraf terdiri dari 2 kalimat atau 3 kalimat itu udah cukup. Karena isinya hanya deskripsi singkat, naskah yang membuat topik atau pokok materi. Bagaimana materi itu disajikan di dalam format video. Gambaran besarnya saja. Ingin bikin video materi kayak Gemar Matematika gitu, Pak Ridwan, adalah materi misalnya pangkat kuadrat gitu ya,
atau rumus Pitagoras, mengetahui mencari luas dalam rumus Pitagoras. Dilakukan dalam narasumber dengan menggunakan metode animasi. Secara garis besar sudah tertuang di sinopsis. Berikutnya, langkah berikutnya Bapak Ibu buat treatment. Treatment itu adalah penjabaran detail dari sinopsis yang membuat jumlah scene, deskripsi penokohan, adegan, dan setting. Wah, ini saya nggak ngerti nih, Mas. Ini scene apa, deskripsi penokohan bagaimana, di adegan dan setting seperti apa, nanti saya kasih contohnya Bapak Ibu. Kalau udah lihat contohnya akan lebih mudah. Tapi treatment ini Bapak Ibu buat runtutannya. Jadi kalau tadi opening, siapa yang opening? Host. Hostnya cewek cowok. Pakaiannya apa? Nah, di mana? Oh, di ruang outdoor tadi. Ditulis deskripsinya. Ada host ya usia 25 menggunakan pakaian kasual di outdoor di tengah taman siang hari. Membuka acara dengan menyapa pemirsa, menanyakan kabar, memberitahukan tema dan memberikan judul dan memperkenalkan narasumber. Itu opening. Itu satu tulis. Treatment satu opening isinya tadi. Kedua, penjelasan narasumber. Narasumber adalah usia sekian, pria atau wanita, di lokasi ini menjelaskan materinya A, B, C, D, F, G. Nah, itu di treatment. Jadi hanya kerangka urutan. Ya. Yang terakhir, baru ditulis naskah. Nah, naskah ini ada berisi urutan adegan yang memuat dialog. Jadi sudah ada dialognya di sana, Bapak Ibu. Udah ada deskripsinya. Kalau tadi hanya alur ya, posisi urutan, rangkaian gitu, rangkaian cerita. Sekarang rangkaian cerita itu didetailkan kembali menjadi sebuah dialog. Penokohan, setting, visualisasi, dan elemen audio yang dibutuhkan. Nah, ini tahapan penulisan naskah. Karena, ini tadi kenapa saya bilang jadi penting, naskah yang Bapak Ibu buat, itu uraian materi yang dituangkan dalam bentuk adegan, tempat, keadaan, dan dialog. Disusun dalam konteks struktur dramatik untuk menjadi acuan dalam proses produksi. Jadi ini dokumennya nih, kitabnya nih, dalam produksi pedomannya ini. Naskah yang baik adalah naskah yang dapat menyederhanakan konten dan mudah dipahami. Jadi, terlebih kita dalam video pembelajaran, kita harus mengedepankan adalah visualnya. Jadi bukan teksnya, bukan kata-katanya, tapi visualnya. Gambar itu, sebuah gambar bisa mengandung 1000 makna. Bisa 1000 kata bisa dalam sebuah gambar. Nah, sehingga naskah yang baik bisa memasukkan itu, memperkuat visualnya seperti apa. Nah, ini saya sarikan dari berbagai sumber literasi yang saya dapatkan, ini kita kumpulkan untuk dipahami. Karena fungsi naskah, satu, sebagai konsep dasar dan acuan para kerabat produksi, semuanya. Jadi Bapak Ibu nih nggak harus setiap ketemu orang ngejelasin konsepnya, nanti orang bisa lupa. Pemain harus dijabarin, nanti lupa. Capek kita, energi dan waktu habis. Jadi naskah ini pedoman kita dibagikan kepada yang kerabat produksi sehingga bisa satu suara dan satu pemahaman. Kedua, dasar penentuan talent, lokasi, properti, budgeting. Dan terakhir sebagai penentu hasil akhir. Nah, saya agak cepat sedikit. Naskah ini ada 2 ya Bu ya. Kita menggunakan kalau biasa di Pusdatin ada 2 elemen ya. Hanya video dan visual. Visual dan audio. Visual berisikan nomor scene. Nomor scene ada keterangan tempat, waktu, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah grafis. Video atau animasi. Ini untuk penguatan dan penjelasan materi yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Nah, di elemen audio itu adalah pendukung. Baik itu narasi, musik, sound effect, dialog, backsound, dan seterusnya, itu nanti ditulisnya di kolom audio. Inilah yang di dalam, kalau Pusdatin kembangkan, naskah 2 kolom namanya. Jadi hanya ada kolom visual, lalu ada kolom audio. Kayak begini bentuknya Bapak Ibu. Ini adalah contoh naskah 2 kolom. Meskipun di sini ada 3 kolom lah ya. Ada kolom scene. Tapi ini kita bilangnya 2 kolom, visual dan audio seperti ini Bapak Ibu. Jadi secara visual, kita sudah menuangkan apa yang ingin disampaikan. Visualnya seperti apa? Ini grafis sifat zat benda. Berarti ini bentuk tulisan
tulisannya adalah sifat zat benda. Tulisannya huruf besar semua. Maka nanti editor akan mengcopy ini, akan mengikuti ini. Oh, ini huruf besar semua. Karena naskahnya tertulis huruf besar semua. Lalu berikutnya, audionya musik khas program. Oh, ini bisa musik apa nih? Ini bisa kita tuliskan. Adat Sunda, atau mau pakai musik yang lain. Gitu. Nah, ini bisa dituliskan. Jadi panduan. Ini format kolomnya. Ini yang tadi saya bilang, ada tertera ada scene, visual, dan audio. Scene ini, satu urutan ini untuk memudahkan Bapak Ibu. Step by step-nya ngapain sih? Jadi tidak satu baris gitu ya, diisi semua gitu, panjang. Nggak begitu. Satu scene ini satu rangkaian aja. Berikutnya, rangkaian berikutnya apa? Jadi kita tahu yang mana yang belum. Nah, mohon maaf. Ini nomor scene. Ya, nomor scene ini akan berurutan Bapak Ibu. Mulai 01 maka langsung 02, 03 terus saja. INT, ini ada XT dan INT. Ini adalah keterangan. Keterangan tempat Bapak Ibu. XT adalah eksterior, INT adalah interior. Eksterior berarti di luar ruangan, interior berarti di dalam. Nah, makanya setelah dia udah ketahui interior dalam ruangan, di mana tempatnya? Nah, ini di ruang keluarga. Karena di dalam interior rumah ada macam-macam. Ya, ada kamar tidur, dapur, tempatnya ini. Nah, ini dipilih ruang keluarga. Lalu ada waktunya. Waktunya kapan? Siang hari. Jadi nanti untuk pedoman lighting man, penata cahaya, oh ini ngambilnya siang hari, membuat suasana layaknya siang. Nah, ini deskripsinya, aksinya. Oke, setelah itu, ini K2 yang Bapak Ibu lihat, ini adalah transisi. Ini adalah bahasa istilah untuk transisi dari adegan satu ke adegan yang lain. Ada cut to, ada dissolve to, ada crossfade, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu saya belum paham transisi, nggak apa-apa. Jangan nggak dituliskan dulu, tidak apa-apa. Nah, ini kalau Bapak Ibu tadi adalah contoh ini deskripsinya, nah ini yang tadi saya jelas. Elemen yang di dalam naskah ini ada apa coba? Ya, kita lihat. Di sini ada gambar. Tahapan siklus akhir ini ada animasi. Ini gambar ini kalau Bapak Ibu ingin mengorder kepada tim animator untuk membuat ini bergerak, ini bisa, oh kayak gini gambarnya, siklusnya seperti ini. Dia akan mereplika membuat seperti ini. Tapi kalaupun saya nggak ada, saya maunya ada gambar aja karena kita nggak punya tim animator. Taruh gambarnya di kolom naskah ini, Bu. Karena nanti editor akan ngambil. Oh ini gambarnya yang ini yang mau ditampilkan. Begitu juga ini. Nah, sumber ini pun harus dimasukkan di dalam naskah karena kalau ini kesulitan diambil, maka editor nanti bisa ngambil sumbernya. Atau ingin dimasukkan keterangan bahwa video ini diambil di sumber mana. Nah, ini dimasukkan sumbernya dari mana. Kecil aja, kecil yang penting ada, bisa diakses. Nah, ini juga begitu sama. Ya, Bapak Ibu ya, yang berikutnya di sini nih ada narasumber, ini adalah dialog yang dia sampaikan. Halo Sobat X-Science, kalian mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya sungai. Nah, ini bagaimana membuat orang yang tidak monoton menonton. Yang tadi Mas Saleh sudah sampaikan, intonasi suara. Intonasi suara tentu Bapak Ibu ketika bikin video ada orang yang ngomong, halo Sobat X-Science, kalian mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya sungai. Bubar. Siswa-siswinya bubar itu. Matiin, kuotanya udah mahal aja ngelihat yang kayak gitu. Nah, disinilah tantangan Bapak Ibu, bikin videonya yang membuat dia dinamis, salah satunya intonasi. Halo Sobat X-Science, kalian mungkin tidak asing lagi ya dengan yang namanya sungai. Nah, itu contoh intonasi, permainan intonasi. Speed, tempo juga akan diatur. Nah, lalu ada alternatif lain loh, membuat Bapak Ibu bisa membuat alternatif kayak tiga kolom seperti ini boleh. Yang mana memudahkan Bapak Ibu. Sehingga dokumen naskah ini memang penting Bapak Ibu buat sebelum dalam membuat video. Karena ini adalah dokumen yang bisa mengacu untuk mengukur apa yang Bapak Ibu lakukan. Boleh seperti ini Bapak Ibu. Nah, tadi walaupun ada di dalam definisi naskah yang baik adalah memuat itu, tapi menurut saya, naskah yang baik adalah naskah yang selesai sebelum diproduksi. Jadi naskah yang baik itu naskah yang sudah selesai sebelum diproduksi. Loh, tapi kan selesai di dalam tahap produksi juga memungkinkan loh ada perubahan naskah. Tidak apa-apa, dan itu sangat wajar ketika dalam produksi Bapak Ibu merubah gitu, ada substansi materi yang berubah. Tidak apa-apa, diperbaiki sesudah di dalam tahap produksi.
tapi akan naskah yang baik itu udah selesai sebelum produksi. Maksudnya adalah sebelum kita melakukan eksekusi produksi, kita sudah tahu apa yang kita mau lakukan, apa yang kita ingin buat, siapa yang terlibat, di mana, kapan, dan membutuhkan biaya. Nah, itu sudah di dalam rangkuman di dalam naskah. Nah, terakhir saya mau ngasih lihat video ini. Oke, itu adalah gambaran yang video yang sudah di tim produksi miliki, ya TV edukasi miliki Bapak Ibu tadi dalam membuat proses video pembelajaran. Nah, saya ingin informasikan kepada Bapak Ibu, TV edukasi adalah satu-satunya stasiun televisi yang dimiliki Kementerian Pendidikan yang menyiarkan konten secara materi pembelajaran itu secara khusus ya, yang hanya ada di Indonesia ini hanya TV edukasi. Nah, Bapak Ibu boleh ini kontaknya, Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut atau ingin menjadi referensi video pembelajarannya seperti apa, Bapak Ibu bisa akses di YouTube-nya Televisi Edukasi, lalu follow Instagram-nya TV Edukasi Kemdikbud untuk untuk mendapatkan informasi terbaru. Atau ingin mengunjungi laman kami di tvkemdikbud.id juga boleh. Konten TV Edukasi ini pun juga udah bisa diakses sama Bapak Ibu di rumah belajar. Jadi juga Bapak Ibu bisa akses di rumah belajar, mencari referensi nanti video pembelajarannya seperti apa yang Bapak Ibu ingin buat, monggo. Bisa nanti dari sana untuk cari referensi untuk Bapak Ibu nanti kita masuk ke kelas online untuk membuat video pembelajaran. Mungkin itu baik yang bisa saya share, sharing tentang materi perancangan video pembelajaran. Ya, baik. Terima kasih Mas Amar yang sudah menyampaikan penjelasannya dengan sangat rinci dan jelas. Dan satu mungkin kata kunci yang tadi ya, saya ingat idenya harus diikat dengan tulisan, dengan GBIM, JM, dan naskah. Jadi Bapak Ibu nanti sebelum melangkah ke sesi Vikon minggu depan, mohon mencari ide dan tuangkan idenya dengan membuat atau menuliskan dalam GBIM, JM, dan naskahnya. Sehingga nanti ketika saat sesi Vikon untuk produksi sudah bisa mengikuti dengan sudah punya idenya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ini ada pertanyaan. Nih ya, saya sudah ada 2 pertanyaan yang saya coba ungkapkan. Yang pertama dari Ibu Asti Kurnianingsih dari Ketapang Kalbar nih, Mas Amar. Nah, disampaikan sebelum dipublish atau disampaikan ke siswa, apakah harus ada evaluator, misal dari teman guru lain untuk memberikan kritik dan saran, atau bisa jadi kita sendiri yang melakukannya? Itu, silakan. Menarik Ibu, Bu Asti. Memang kalau untuk dalam video pembelajaran, kami pun dalam membuatnya, kami akan melibatkan pihak yang lain untuk mengecek kebenaran materi. Jadi ada 2 elemen. Satu, kelengkapan materi, kebenaran materi, kita libatkan pengkaji materi, dan juga dengan pengkaji media, yaitu kesesuaian media yang disampaikan dengan materi yang disampaikan. Nah, kalau untuk konteksnya Bapak Ibu, perlu peer-to-peer communication dengan guru itu perlu. Karena untuk satu ngecek kebenaran materi yang Bapak Ibu sampaikan, mungkin dalam produksinya ada dalam ini ada kelalaian, ada kelewatan sedikit materi yang salah, teman-teman guru bisa diingatkan. Boleh Bapak Ibu, bahkan boleh, tapi tidak menjadi jadi utama ya, jadi utama yang tapi perlu. Oh
ini nungguin peer to peer jadi kelamaan nggak selesai gitu. Nah itu jadi bukan yang utama akhirnya. Kita butuh peer to peer pendapat seperti ini, tapi yang memudahkan prosesnya. Intinya harus selesai dan cepat jadi gitu ya, jangan jadi memperlambat. Itu sih baik. Ini perlu nih kayaknya, menurut saya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Rifa Nurdiana. Nah, Ibu Rifa menanyakan terkadang visual suara lebih keras dari suara kita. Bagaimana cara pengaturannya? Oh, ini sudah teknis produksi mungkin ya? Mungkin bisa disinggung sedikit. Ya, silakan. Makasih Bu Rifa Nurdiana. Berarti untuk suara ini ada dua Bu, ada dua yang bisa kita sesuaikan. Satu di saat produksi, kedua di tahap pasca produksi. Tahap produksi adalah bagaimana misalnya kayak tadi Mas Soleh ya. Kita lihat di paparan pertama Mas Soleh dalam pengambilan gambar, suara di belakangnya itu lebih dominan sehingga Mas Soleh suaranya tidak jelas. Itu sangat mungkin terjadi dalam proses pengambilan gambar. Bagaimana Bapak Ibu bisa mencari tempat yang lebih tenang. Yang kedua, kalau tidak ada dengan perlengkapan broadcast yang mahal, yang cukup memadai, saya seringkali Bapak Ibu kalau ingin merekam narasi, itu saya cukup menggunakan earpiece Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya, yang tadi disampaikan Mas Soleh. Ini ternyata bermanfaat buat Bapak Ibu untuk meredam noise. Jadi kalau menggunakan handphone, Bapak Ibu, coba saja, boleh dicoba gitu ya, tahap produksi. Koneksikan, lalu ada menu rekam suara kan di handphone Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu gunakan rekam menggunakan earpiece dengan dilepas tanpa menggunakan earpiece. Hasilnya akan jauh lebih baik ketika Bapak Ibu menggunakan earpiece. Ini salah satu teknik produksi yang sederhana yang biasa kita lakukan, yang saya lakukan. Jangan bilang di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Saya cuma nyampeinnya di sini nih, tekniknya. Jadi peralatannya bisa lebih mudah menggunakan earpiece. Jadi membuat narasi cukup pakai earpiece, itu akan meredam noise gitu ya. Nah yang kedua di tahap pasca produksi. Nanti di editing itu ada pengaturan sesuaian Bu. Audionya bisa dibesar kecilkan, diatur. Nanti Mas Andi akan sharing. Kita di tahap pasca produksi, minggu depan akan digambarkan sedikit ya tentang penggunaannya. Ini bisa diatur di pasca produksi, bisa diatur. Itu sih Mbak. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu makin penasaran ya dengan bagaimana nanti proses produksinya yang akan disampaikan di sesi Pikon insya Allah pekan depan. Baik Bapak Ibu, karena jam sudah menunjukkan jam 15:07 dan ini sudah lewat, saya kira sudah ya cukup. Apa ada yang disampaikan Pak Saleh? Silakan. Baik, ya. Ini untuk Bapak Ibu yang hadir di ini. Mohon maaf suaranya menggema seperti tadi yang Mas Amal sampaikan. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di Vicon ini dan sudah mengisi daftar hadir, ini untuk keperluan Vicon kita yang kedua terkait dengan proses produksi video pembelajaran. Baik, kita akan berikan Bapak Ibu aplikasi atau software, license software yang nanti Bapak Ibu peserta yang hadir di Vicon pertama ini untuk bisa menginstal aplikasi tersebut dan lisensinya yang nanti bisa digunakan secara free. Itu semua fiturnya selama 30 hari ke depan. Jadi mohon nanti Bapak Ibu peserta yang hadir di sini melihat di kolom chat karena tidak akan berikan license ini besar kita karena saya yakin banyak peserta yang tidak hadir karena satu dan lain hal, sehingga memang kami utamakan untuk lisensi ini kepada Bapak Ibu yang hadir di Vicon pertama video pembelajaran kita. Saya akan berikan di kolom chat ya Bu Ai untuk join Telegramnya. Nanti dari join Telegram tadi kita akan berikan license-nya untuk aplikasi yang akan digunakan di di Vicon yang kedua. Ya, baik. Itu Mbak Ai, saya akan share sebentar.
Di chat kan ya Pak Soleh ya? Ya, sudah chat. Mbak Ai? Oh iya. Sudah Bu Ai. Saya sudah berikan informasinya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu menambahkan satu grup untuk video pembelajaran sebagai sarana distribusi license aplikasi yang akan Bapak Ibu gunakan di video conference yang kedua untuk video pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Ya, terima kasih Pak Saleh informasinya. Dan ini kami berharap Bapak Ibu silakan untuk bergabung dan jangan lupa pekan depan untuk bisa bergabung lagi di sesi Vicon ini. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah lewat dari jam 3. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Saleh, Mas Amar, Pak Gatot, dan Pak Kusnandar, dan tak lupa juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang dengan setia masih tetap bergabung di sesi Vicon untuk materi pengembangan video pembelajaran. Kami tunggu kehadirannya di sesi Vicon pekan depan. Dan bagi Bapak Ibu nanti yang berminat untuk mengikuti kelas daringnya, kami akan buka kelas daringnya insya Allah di akhir Agustus, karena untuk sekarang masih ada pembukaan kelas podcast seperti itu. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mas Amar, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah sih cukup baik. Kita tunggu aja nanti di tahap. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Kami dari seluruh tim dari BIMTEK PSB Pusat Sumber Belajar Digital tahap 2 ini mengucapkan terima kasih banyak atas segala atensi dan partisipasi Bapak Ibu. Juga mohon maaf kalau selama pelaksanaan ada kekurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.